Apa ra'aitalladzi tawalla? Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, zaman dengan cara mengecam, merendahkan dan menghinakan gitu. Liman kepada orang tawalla yang berpaling orang itu antaatillahi dari taat kepada Allah. Berpaling dari ketaatan kepada Allah, fala saddaqa wala shalla, maka orang tersebut tidak membenarkan Nabi dan juga tidak mau ikut sholat. Lah orang-orang kafir. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi dia itu membohongkan dan berpaling. Itu seperti dalam surat Al-Qiyamah. Nah, kemudian di sini disebutkan wa qalilan wa'da. Dia itu memberi sedikit dan menahan sisanya. Misalnya kita harus mengeluarkan zakat. Hati-hati ini zakat profesi itu, Pak. Zakat profesi itu kan seringnya dianalogikan dengan pertanian. Pertanian itu dikeluarkannya itu setiap Nen. Berarti kalau gaji kita itu keluarkanlah setiap bulan. Kalau penerima bulanan. Nah, kalau mencapai nisabnya itu harus 1 ton gabah atau 1 ton padi misalnya. 1 ton itu harganya katakanlah 6 juta. Berarti kalau gaji kita di atas 6 juta harus dikeluarkan. Kalau mau dianalogikan dengan zakat pertanian. Berapa persen itu zakatnya itu 5 sampai 10%. 5 sampai 10% ketentuannya. 5% itu kalau kesulitan air misalnya. Di sawah tak ada hujan itu 5% karena kita yang mengusahakan air pakai irigasi, pakai pakai memikul air, baru itu 5%. Tapi kalau airnya subur itu sampai 10%. Nah, begitupun kalau kita mau mengeluarkan dari bulanan, jangan 2,5%, tapi harus 5 sampai 10% kalau dikeluarkannya per kita dapat per bulan. Apa sebab? Karena analoginya kiasnya terhadap zakat pertanian. Tetapi ada juga yang menganalogikan bukan ke zakat pertanian, analoginya ke emas. Nah, kalau emas dikeluarkannya kapan? Bukan tiap panen kalau emas itu. Setahun sekali. Nanti saja, hitung saja misalnya saat ini bulan Ramadan. Ah, nanti saja bulan Ramadan tahun depan. Mengeluarkannya tidak besar, hanya 2,5%. 2,5% dihitung dari adanya saldo yang kita miliki, keluarkan semuanya. Kalau saldonya 1 miliar, 2,5% kali 1 miliar lah gitu. Keluarkan. Nah, kalau yang terjadi saat ini itu banci, Pak. Dikeluarkan tiap bulan yang terjadi di kantor-kantor itu maksud saya, di kantor pemerintahan ataupun di kantor BUMN dan sebagainya, dikeluarkan tiap gajian, tapi besarnya 2,5%. Itu tidak benar itu, analoginya itu. Dianalogikan kemana itu? Ah, misalnya, saya mengikuti fatwa Yusuf, Dr. Yusuf Kordowi. Kalau kata Dr. Yusuf Kordowi, boleh zakat didahulukan sebelum waktunya. Tapi itu maksudnya zakat didahulukan itu bukan itu maksudnya, itu kan. Jadi zakat kita katakanlah harusnya bulan Ramadan dikeluarkannya, tetapi dikeluarkan bulan Rajab misalnya. Boleh itu dikeluarkan. Tapi yang dilakukan kita setiap bulan itu bukan pengertian seperti kata Dr. Sukordowi, tapi karena tidak paham saja. Kan? Artinya analoginya tidak jelas kemana. Padahal dalam agama itu harus jelas dalilnya. Apa? Harus ilmiah. Kalau tidak ilmiah itu jangan diamalkan. Apa sebab? Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati kita akan ditanya nanti oleh Allah. Bisakah kita menjawabnya itu? Kalau tidak bisa, jangan diamalkan. Jadi kalau kita mau mengamalkan zakat profesi yang tidak ada dalil syar'inya itu, atau ada juga yang memahaminya itu dari Al-Baqarah 267. Tapi secara langsung itu tidak ada dalilnya. Hanya interpretasi saja, hanya pemahaman-pemahaman saja yang cara mendalilkannya itu rancu. Nah, kalau kita
dalam kerancuan itu mendingan sedekah sunnah saja. Sudah sunnah tidak ada batasan atau bebas. Nah, kalau kita mau melakukan itu, tiap bulan mengeluarkan, jangan 2,5%, minimal 5% dari apa yang kita terima, jika itu juga nisab di atas 6 juta rupiah misalnya. Tapi kalau tidak, nanti kalau dianalogikan ingin 2,5%, nanti aja di akhir tahun, bulan Ramadan misalnya. Tapi bukan dari apa yang kita peroleh, dari saldo yang kita miliki. Sebagaimana zakat emas juga begitu, zakat perdagangan. Nah, sekarang saya kira di masyarakat kita rancu, termasuk dari BAS juga tuh, Badan Amil Zakat juga begitu, memberi ketentuan. Tetapi mereka tidak tidak merinci bagaimana dalil-dalilnya itu tak jelas. Padahal kata kata orang-orang Persis itu la kiasa fil ibadah. Tidak boleh kias-kiasan dalam ibadah. Jadi sebetulnya kiasnya sendiri dipersoalkan oleh orang-orang Persis itu. Tidak sah itu. Melakukan kias terhadap zakat profesi. Sehingga menurut mereka tidak perlu zakat profesi. Silahkan sedekah sunnah saja. Memang sih Al-Baqarah 267 memerintahkan kita mengeluarkan dari apa yang kita usahakan. Tetapi itu tidak merupakan satu kewajiban, tetapi itu adalah satu sunnah saja. Silakan. Seperti dokter, coba dokter-dokter yang dokter anak yang semalamnya aja bisa puluhan juta barangkali yang dia terima itu. Atau pengacara kan kaya-kaya itu pengacara, atau notaris juga begitu. Kalau insinyur tidak terlalu lah. Apalagi insinyur yang jadi dosen tidak. Tapi kalau insinyur juga yang punya proyek banyak juga. Nah, maksud saya kalau kita mau zakat profesi, yang benar saja analoginya. Atau kalau tidak mau, ya pakai sedekah sunnah saja, keluarkan. Karena memang semangatnya begitu dari Al-Baqarah 26. Supaya benar, gitu. Jelas dasarnya, dan kita paham. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau saya selama di Telkom tidak pernah ikut, walaupun ditawari. Karena saya protes itu salah dasarnya. Tidak jelas, rancu. Sekarang juga sama di universitas juga begitu, 2,5% harus dikeluarkan. Tapi itu rancu, tak bisa menjelaskan itu. Pernah saya tanya juga Badan Amil Zakat itu tidak ada jawaban, tidak bisa menjawab gitu. Sehingga berarti dugaan saya betul tidak jelas, rancu alias ya di satu sisi ke zakat pertanian, tapi di satu sisi ke zakat emas. Artinya tidak bisa kias begitu, kan? Harus ke salah satu karena ada rukun kias itu yang jelas diketahui dalam ilmu usul fikih. Tidak boleh mengkiaskan asal-asalan atau kedua hal, cari yang entengnya saja tidak bisa. Mudah-mudahan menjelaskan ini. Ini di luar ini. Terus kita lanjutkan di sini. Disebutkan mereka menahan. Ini mau menjelaskan ayat ini. Wa atau kulilan wa'akda. Mereka atau orang itu memberikan sedikit dan menahan sisanya. Itu yang harusnya 5% sampai 10%, dia hanya mengeluarkan 2,5%. Yang 2,5%-nya tidak dikeluarkan. Hati-hati ini. Saya tersindir dengan ayat ini. Kalau Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, atau akolilan summa koto'ahu. Dia memberikan sedikit, kemudian dia memutuskannya, tidak mau memberikannya kembali. Kemudian ada penjelasan dari Sa'id, kama saya qaumi idza kanu yahmiluna basyaron. Seperti kaum apabila menggali satu tempat, fayajiduna fi asna'i sahri, kemudian di tengah-tengah itu dia mendapati ada batu di lubang tersebut, tamnahum bin tamamil amal, maka tidak dilanjutkan menggali galiannya itu karena bertemu dengan batu. Seperti kita buat sumur kan, aduh ternyata banyak batu sulit, tidak dilanjutkan. Nah, begitulah kira-kira orang yang tadi tidak jelas dasar hukumnya melakukan zakat profesi. Aindahu ilmu ghaibi fahuwa yaro. Apakah di sisi dia ada pengetahuan kegaiban dan yang dia lihat?
Ainda hadzal ladzi qad amsaka yadahu khasyiyatal infaq. Apakah dia itu telah menahan tangannya karena ketakutan melakukan infak, kan? Takut jadi miskin, waqta ma'rufatan, dan dia memutuskan kebaikan. Aindahu ilmu gaib, apakah dia mengetahui ada kegaiban bahwa dia akan miskin? Ternyata tidak, kan? Justru tidak pernah ada orang miskin gara-gara rajin infak, gara-gara rajin sodakoh. Justru makin subur hartanya. Orang yang menahan diri itu tidak mau melakukan infak, justru makin makin fakir saja gitu. Kan makin kikir seseorang, makin digenggam saja hartanya. Kalau pertama itu makin tidak mau keluar. Mudah-mudahan sifat seperti itu tidak ada di diri kita. Karena di sini disebutkan wa inna amsaka anis sadaqati wa ma'rufi wal birri wasilati bakhlan wasyuhan wahalaan. Sungguhnya dia menahan sodakoh, kebaikan atau berbuat baik atau untuk silaturahmi karena bakhil atau bahil yang sangat itu, dan menahan supaya tidak dikeluarkan gitu, takut miskin misalnya. Tidak perlu takut, Allah pasti akan menggantinya. Seperti janji Allah, wa ma'ambaktum min syai'in bahwa yukhlif. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah yang menggantikannya. Allah yang akan menggantikan. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah yang akan menggantikan. Tidak akan habis harta kita gara-gara diinfakkan. Karena Allah. Amlam yunabba bima fi subi Musa. Apakah mereka belum tahu apa yang ada di dalam suhuf Musa? Wa Ibrahim wafat. Wa Ibrahim alladhi wafat. Demikian juga Nabi Ibrahim yang telah menunaikan janji-janjinya atau perintah-perintah Allah dengan sangat sempurna. Di situ disebutkan dalam suhuf Nabi Musa itu, wafa maksudnya bisa juga lillahi bil balagh. Allah, karena Allah, Nabi Ibrahim telah menyampaikan dengan baik. Termasuk seruan haji. Haji itu kan yang menyerukan itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikisahkan disuruh menyeru manusia, padahal di Mekah saat itu kan manusianya baru beberapa orang, belum banyak. Wa'adin fin nasi fil haji ya'tuka, panggillah manusia itu untuk melakukan ibadah haji, pasti akan datang kepadamu dari tempat-tempat yang jauh. Dikisahkan saat itu Nabi Ibrahim itu berteriak di Jabal Gubes dekat Masjidil Haram, berteriak perihal kewajiban haji. Tetapi Allah menjamin, ya'tu karijala wa ala kudhamir ya'tina min fajjin amik, akan datang manusia itu ke tanah haram itu, ada yang jalan kaki, ada juga yang menggunakan domiri ya'tina min fajjin. Domir itu diartikan, nanti ada salah seorang yang mengartikan dari orang Mesir waktu itu. Domir itu adalah ontak yang gelembung gitu kan. Dalam arti pengertian ontak yang sesungguhnya, ada juga ontak pesawat. Pesawat terbang juga kan menggelembung gitu. Kalau sekarang pakai pesawat, kalau dulu pakai kapal air kan. Jadi artikan begitu. Datang ke sana itu dari tempat-tempat yang jauh. Nabi Ibrahim menyerukan, dan disebutkan di sini Nabi Ibrahim juga alladzi waffa, yang telah melakukan secara sempurna apa yang telah Allah perintahkan. Seperti di ayat Al-Quran sebutkan di sini. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna qala inni ja'il kalinnas imama. Dan ingatlah pada saat Nabi Ibrahim diberikan bala, ujian, cobaan dengan sejumlah kalimat. Fatammahunna, maka Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan semuanya, termasuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Qala inni ja'il kalinnas imama. Nah, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau, wahai Ibrahim, untuk manusia itu imam. Nah, sampai sekarang kan Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme. Bapak monoteisme itu adalah Nabi yang mengajarkan ketauhidan. Padahal kita tahu kan, sejak Nabi Adam juga sudah diajarkan ketauhidan. Zaman Nabi Nuh juga pasti yang diajarkan ketauhidan. Tetapi yang menggebak sampai saat ini, yang terdengar luas itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Karena sejarahnya nanti beliau itu menjadi cikal bakal menjadi nenek moyang bagi dua bangsa besar di muka bumi ini, yaitu bangsa Yahudi dan juga bangsa Arab. Nenek moyang dan kemudian dari beliau telah turun sejumlah keturunan yang jadi nabi dan rasul. Jadi sangat dikenal luas dari Nabi Ibrahim. Kemudian Pakoma bijami awamiri, Nabi Ibrahim itu bisa melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan semua larangan. Wabalagur risalah dan menyampaikan risalah kenabian secara sempurna. Pastahaqqa bihadza ayyakuna linnasi imama. Maka Nabi Ibrahim diangkatlah Allah sebagai imam, sebagai pimpinan, sebagai orang yang sangat dihormati sampai saat ini. Bahkan nanti di Al-Quran juga sendiri Yahudi menyebutkan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Tetapi Allah menyatakan Ibrahim itu bukan Yahudi ataupun Nasrani, tapi Ibrahim itu adalah Hanifah Muslimah, seorang yang cenderung kepada kebaikan dan Muslim, artinya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Di sini istilahnya imam, pimpinan. Kemudian di ayat yang lain juga sebutkan semua awhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad bahwa ittabi ikutilah millata Ibrahim hanifa. Millah ajaran Nabi Ibrahim secara hanif cenderung kepada kebenaran. Wa maka minal musyrikin dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk kelompok yang musyrik menyekutukan Allah, tidak. Jadi ada beberapa syariat Nabi Ibrahim yang pernah diamalkan Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya haji lah. Haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Tapi kemudian dilanjutkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, hanya terdapat penyimpangan-penyimpangan gitu kan hajinya itu sambil telanjang tawafnya itu. Nah, kemudian disempurnakan oleh Nabi SAW, diteruskan ajaran Nabi Ibrahim itu ibadah haji. Demikian juga sunat, sunat untuk kaum laki-laki itu juga ajaran dari Nabi Ibrahim. Dilanjutkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Kesehatan, jelaskan manfaat. Kan sekarang non-muslim juga banyak yang sunat. Karena ada manfaat kesehatannya itu. Di samping ada manfaat yang lain juga. Kemudian di dalam suatu hadis sebutkan begini. Ta'ala telah membaca Rasulullah SAW terhadap wa Ibrahim alladhi wafa, terhadap ayat Ibrahim alladhi wafa. Qala bersabda Nabi, atadri ma wafa, apakah engkau tahu apa yang maksud dengan ayat ini? Qultu, aku berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala menjawab Nabi, wa amala yaumihi bi arba'i raka'atin min awwalin nahar. Telah menyempurnakan amal harinya Nabi Ibrahim itu dengan 4 rakaat dari awal hari. Jadi Nabi Ibrahim juga sudah melakukan sholat juga. Jadi sholat itu ibadah sholat bukan ibadah baru-baru saja sejak zaman Nabi dahulu. Hanya yang beda jumlah rakaat dan berapa rakaatnya. Yang diwajibkan kepada kita itu adalah 5 kali sholat, 17 rakaat. Tapi yang diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya tidak seperti itu. Nah, seperti di sini, Nabi Ibrahim melaksanakan sholat 4 rakaat di awal hari katanya. Nabi Ibrahim 4 rakaat awal hari, mungkin subuh. Subuhnya Nabi Ibrahim itu adalah 4 rakaat. Kalau kita sekarang hanya 2 rakaat saja. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, annahu sungguhnya Rasulullah SAW, kala bersabda Rasul, ala ukhbirukum lima sammallahu Ibrahim khalilahu alladhi waffa. Inginkah aku beritahukan mengapakah Allah memberikan gelar Nabi Ibrahim Khalil? Khalil itu kekasih Allah. Alladzi waffa, yaitu yang telah menyempurnakan apa yang telah Allah perintahkan. Innahu sesungguhnya Ibrahim itu karena ada Ibrahim yaqulu berkata, kulla asbaha wa amsa, setiap pagi-pagi dan petang itu mengucapkan fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah yang pada sore-sore hari dan juga pada pagi-pagi. Jadi Nabi Ibrahim melakukan zikir sore dan zikir pagi.
Kita mengenanya zikir apa al muqtasir atau apa itu? Ada zikir pagi dan petang itu. Nah, kalau kita bisa juga zikir habis subuh lah itu. Nah, kalau bisa jangan pulang dulu habis subuh, baru kita zikir bersama. Karena mengikuti contoh dari Nabi Ibrahim. Kalau sore juga silakan. Nah, kemudian apa yang tertulis di suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu ini Allah taziru waziratu bizra ukro, bahwa tidak akan menanggung orang yang berdosa terhadap dosa orang lain. Kita ini kan makhluk-makhluk yang potensial melakukan dosa. Tetapi dosa yang kita tanggung itu adalah dosa yang kita lakukan saja. Dosa yang dilakukan orang lain ya tidak akan kita tanggung. Bisa dipahami nih Pak ya? Soalnya nanti ada hubungannya dengan hadiah-hadiahan. Kan kita suka hadiah-hadiah. Mau kurban pakai kambing untuk bapakku yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Sampaikah itu ayat ini menjawabnya? Sebagian di masyarakat kita kan biasa kurban untuk kakekku yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Sampaikah sekali lagi ayat ini menjawab? Demikian juga dari mazhab Syafi'i menjawab. Walaupun amalan kita bertentangan dengan Imam Syafi'i. Di sini sebutkan begini, di tafsiran ini. Allah tazir waziratu bizro, bahwa tidaklah seorang yang berdosa itu menanggung dosa orang lain. Jadi kalau orang lain berdosa, ya sudah ditanggung oleh dia. Kita tidak ada urusan. Kalau anak berdosa, bapaknya tidak menanggung dosanya. Kecuali kalau dosa itu dosa jariah. Jadi yang jariah itu bukan hanya amal kebaikan saja, tapi dosa pun bisa jariah. Apalagi kalau kebaikan, itu ada jariah. Keburukan pun bisa dijariahkan. Seperti contoh misalnya, kan suka ada nih kalau malam takbiran itu yang mabuk-mabukan. Ya. Nah, kelihatannya itu, pemabuk itu tidak ujuk-ujuk mabuk, tapi ada yang mencontohkannya. Ada yang mensponsorinya. Silakan beli minuman. Mabok. Nah, yang memberikan biaya untuk membeli minuman juga ke bawah itu dosanya. Itu dosa jariah. Kemudian di tahun berikutnya juga begitu. Karena pernah dicontohkan tahun lalu begitu, maka yang mencontohkan juga dapat dosanya. Terus saja sampai generasi itu melakukan dosa itu dosa jariah. Nah, yang begitu baru berdosa. Ini sebagai banyak juga penjelasan Nabi. Memang kalau tidak ada hubungan kita dengan orang itu, tidak menanggung sebagaimana ayat ini. Allah tazir wa ziratu wizra ukra. Seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain kalau tidak ada hubungan apapun. Gitu kan. Ujuk-ujuk saja orang itu nyuri, ya itu urusan dia. Kita tidak dapat dosa nyurinya dan sebagainya. Nah, yang dapat kita dosa nyuri itu jika kita memerintahkan, tolong tuh rumah itu kosong, kau curilah ntar malam. Nah, kita yang memberitahukan itu dapat dosa jariah. Jangankan dalam hukum akhirat, dalam hukum Islam kan, dalam hukum pidana juga dapat itu kita di penjara. Bisa dipenjara kalau kita memberikan petunjuk bahwa ini bisa dicuri, ini bisa dilakukan dan sebagainya, nah, itu akan terkena secara hukum dunia saja terkena, kita bisa dihukum, bisa dipenjara. Dalam akhirat juga seperti itu. Ya, kullu nafsin dzalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in minad dunubi fa inna ma 'alaiha wizruha. Jadi setiap diri yang mendolimi dirinya dengan kekufuran atau sesuatu apapun dari dosa-dosa, maka dosanya itu ditanggung oleh dirinya sendiri. La yahmaluhu anha ahadun. Tidaklah akan menanggung seseorang terhadap dosa orang lain itu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Fatir ayat 18. Wa intad musqalatun ilaham himla la yuhmal minu syai'un walau kana dza qurba. Kalaulah engkau membiarkan seseorang itu melakukan dosa sehingga dia harus menanggungnya, maka tidak akan menanggung dia dari sesuatu itu walaupun ada kekerabatan. Jadi bapak dengan anak kalau tidak tahu menanggung tetap ditanggung masing-masing. Kecuali kalau anak disuruh bapaknya itu lain, itu dosa jariah. Tapi kalau tidak ada hubungannya, tidak bisa. Nah, demikian juga dalam kebaikan. Apakah kebaikan bisa juga diwariskan?
Seperti saya sekarang mau sholat, pahalanya untuk kakek saya yang sudah meninggal. Bisakah begitu? Ayat Al-Quran di sini menjelaskan, wa alaisa lil insani illa masa. Tidaklah bagi manusia itu memperoleh pahala ganjaran illa masa kecuali apa yang telah dia usahakan. Ini ayat ini. Walaupun di sini suka banyak perdebatan, tetapi ayat ini menjelaskan sangat jelas. Termasuk nanti ada penjelasan Imam Syafi'i bahwa bagi seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi kalau sekarang kita sholat ya pahala sholatnya untuk kita yang telah sholat. Membaca surat Yasin di tengah orang yang mati, untuk siapa pahalanya? Apakah untuk orang mati atau untuk yang membaca? Untuk yang membaca. Tidak bisa dihadiahkan. Walaupun sekali lagi ada yang meyakini bisa dihadiahkan. Tapi tidak jelas dalilnya itu, Pak. Kalau ditanya apa dalilnya bisa dihadiahkan? Pokoknya gitu, turunan dari leluhur kan gitu. Tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau yang menyatakan tidak bisa dihadiahkan itu, ini ayatnya. Alaisa lil insani illa masa. Tidaklah ada bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Nah, kemudian nanti ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Idza matabdul Adam in koto amalhu." Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya. Kan menjelaskan itu ya. Sehingga bagi orang mati itu tidak akan memperoleh kebaikan atau keburukan lagi. Itu jelas hadisnya. Tapi ada tiga dikecualikan. Tiga dikecualikan yang akan terus mengalir kepada seseorang yang sudah meninggal, yaitu doa anak soleh. Tidak gampang ini kita menjadikan anak kita jadi soleh. Tidak gampang. Doa anak soleh. Kecuali kalau kita beri contoh supaya soleh. Diberi contoh juga belum tentu soleh juga itu anak. Tetapi doanya itu mujarab sampai walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dan yang keduanya adalah sodakoh jariah. Sodakoh yang katakanlah seperti kita membangun masjid ini, saya yakin banyak di sini yang sodakoh jariah. Nah, pahala membangun masjid ini kemudian oleh orang lain setelah meninggal kita itu digunakan terus sebagai masjid, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang dahulu pernah memberikan sodakoh untuk pembangunan masjid. Apakah sodakoh dengan tenaga, ataupun dengan uang, ataupun dengan pikiran, gitu. Insya Allah itu akan Allah hargai, akan Allah berikan pahalanya, walaupun kita sudah meninggal. Nah, kemudian yang ketiganya adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan. Jadi ngajarkan apapun, ngajarkan seseorang bisa nyayur sop saja misalnya, itu juga ilmu kan. Bisa baca tulis juga, itu juga ilmu. Kemudian orang tersebut mengamalkan, ya seperti kita ngajar anak-anak itu, besar pahalanya Pak. Dan anak-anak itu harapannya masih mungkin hidupnya lebih lama kan. Kita sudah mati, mereka sudah masih hidup, dan mereka terus mengamalkan apa yang telah pernah kita ajarkan kepada mereka, itu pahalanya ngalir kepada guru-gurunya. Makanya jadi guru itu berbahagialah. Nah, dengan tulus, karena Allah kan mengajarkan itu akan terus ngalir pahalanya kepada kita kalau kita pernah mengajarkan itu. Nah, kemudian dalam hadis-hadis lain juga boleh seseorang beramal apabila dia berwasiat. Ya, seperti dalam hadis Nabi disebutkan, Rasul, bapak saya itu sudah meninggal, tetapi bapak saya itu sudah pernah berencana akan melakukan haji, tapi sebelum hajinya beliau keburu meninggal. Bolehkah saya hajikan? Nah, kata Rasul, silakan hajikan. Nah, bagi yang sudah berniat sebelumnya, silakan diamalkan oleh orang lain. Tapi kalau bagi orang yang tidak ada rencana melakukan kegiatan, ya seperti yang meninggalnya sudah 10 tahun yang lalu, kan mana pernah dia berencana mau melakukan kurban atau melakukan ibadah haji. Tidak bisa. Itu yang kata Al-Quran, terputus amalnya, atau kata hadis terputus amalnya, kecuali bagi orang yang berniat sebelumnya tapi keburu meninggal, silahkan kurbankan, silahkan hajikan, silahkan lakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dia rencanakan. Maka salah satu pesan dari Nabi kepada anak itu,
Apa yang harus dilakukan terhadap orang tua setelah meninggal? Lakukan apa yang telah direncanakan atau yang biasa dilakukan oleh bapak atau ibumu itu. Kebaikan-kebaikannya tentu. Lakukan seperti itu untuk nyambung supaya rencana beliau yang direncanakan itu bisa terus dijalankan. Nah, kalau yang begitu boleh, tidak ada masalah. Tetap pahalanya dapat. Tapi kalau tidak ada rencana sama sekali, ujung-ujung saya mau dikurbankan atau mau dihajikan, haji badal misalnya itu suka dibisniskan juga itu Pak. Saya juga pernah ditawari mau dulu tuh waktu jadi pembimbing, mau haji badal tahun 2000-an, 2004, waktu itu dibayar 5 juta. Bisa tolak, tidak lah, saya tidak mau haji badal, saya jadi pembimbing saja gitu kan. Karena di situ sudah ada bau-bau bisnis. Mungkin saya bisa nawar 10 juta, tapi tidak saya okekan. Karena di situ sudah dasar hukumnya bermasalah bagi siapa yang akan dibadalkan. Kalau dia sebelumnya sudah berniat melakukan haji, yang paling pantas membadalkan itu adalah keluarganya, anaknya yang paling pas. Karena riwayat zaman Nabi juga anaknya yang menghajikan itu, bukan orang lain, tetangga, dengan gitu kan. Sebaiknya begitu. Ikuti contoh Nabi. Kalau sekarang sudah lain. Kemudian di sini sebutkan begini, kata Imam Syafi'i ini Pak. Min hadil ayatil karimah. Dari ayat yang mulia ini, istanbatus syafi'iyu, maka mengambil dalillah Imam Syafi'i, rahimahullah, wa ma'atbahu, dan para pengikut Imam Syafi'i. Nah, beliau mengatakan begini, annal kiro'ata, sungguhnya bacaan Al-Quran, la yasilu, tidak akan sampai ihdaan sebagai hadiah, ihda asawabiha, menghadiahkan pahalanya, ilal mauta, kepada orang yang mati. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Silahkan bisa dilihat tuh. Ini saya tidak ngarang. Kalau tidak yakin dengan terjemahnya, silahkan mencatat, minta diterjemahkan kepada orang yang bisa baca Arab gundul tadi. Nah, ini al-qiraatu la yasilu ihda asawabiha ila mauta. Sesungguhnya bacaan Al-Quran tidak akan sampai sebagai hadiah pahalanya kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau kita sekarang sudah membacakan Al-Fatihah, kata Imam Syafi'i itu tidak nyampe itu. Baca Yasin tidak nyampe. Jadi bacaan Al-Fatihah dan Yasin itu hanya untuk kita yang sedang membaca. Maka kalau di orang mati saya suka diundang untuk membaca tahlil gitu, bacaannya saya rubah. Kalau selama ini kan perhatikan Bapak semua. Kan kata-kata ila hadrotin nabiyil mustafa, ila hadrotis Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Saya ubah tidak ila hadroti. Kalau ila hadroti itu kesannya menghadiahkan. Maka saya ganti Allahumma sholli. Semoga Allah memberikan rahmat gitu kepada Nabi, kepada orang-orang. Nah, kalau itu doa. Kalau doa mah boleh kita mendoakan siapapun. Orang-orang Islam gitu maksudnya. Yang sudah meninggal lama. Kalau mendoakan tidak ada masalah. Tapi kalau menghadiahkan, ini kata Imam Syafi'i. La yasilu ihda sawabiha. Hadiah pahala dari bacaan. Maka perhatikan itu. Itu saya ubah itu bacaan itu. Ila hadroti lagi. Tapi Allahumma sholli. Cuma pasti tidak akan memperhatikan bapak-bapak hal ini. Supaya tidak menentang ayat ini atau kata-kata Imam Syafi'i. Tetapi itu di kalangan NU para pengikut madhab Syafi'i biasa begitu kan. Ila hadroti menghadiahkan bacaan pahala itu. Kalau itu tidak tahu dari mana dasarnya. Karena ternyata Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai, tidak benar hadiah-hadiahan itu. Maka karena itu kita juga kalau mau kurban kepada orang yang tidak pernah berniat mau kurban, mau haji, yang tidak pernah berencana melaksanakan haji, lebih baik tidak perlu. Lebih baik kasihkanlah uangnya kepada orang yang akan melakukan haji. Kalau betul kita tulus, nanti dia kita hajikan, suruh orang itu doakan bapak kita yang sudah lama meninggal itu dengan haji yang kita biayai. Begitu saja. Itu lebih masuk akal dibanding dengan membadalkan haji yang tidak merencanakan dia akan melaksanakan haji. Itu jelas dalilnya ini Pak, ilmiah ini. Tapi bagi orang yang sudah hadiah-hadiahan itu tak jelas dalilnya. Pernah kan waktu itu juga ada seorang penceramah itu, saya tanya gitu tidak bisa menjawab juga. Dari mana dalilnya bahwa kita bisa menghadiah-hadiahkan?
Itu zaman ketua DKM-nya Pak Icin. Waktu itu Pak Haji Wawa yang ngundang beliau dari Antapani atau dari Gatot Subroto. Ditanya seperti itu tidak bisa menjawab juga. Nah, tapi kalau yang tidak bisa dihadiahkan itu dari ayat ini 39, An-Najm 39, dan ada penjelasan Imam Syafi'i. Silahkan baca di tafsir Ibnu Katsir itu ada. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Tidak bisa amal-amal atau apa yang telah dia perbuat itu dihadiahkan. Walihada lam yundab ilahi Rasulullah. Karena itu tidak pernah Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan itu. Tidak ada dasarnya. Sekali lagi, baca tafsir Ibnu Katsir gitu. Bagi orang yang kekuh. Walhas sahum dan tidak juga Nabi memerintahkan itu. Wala arsyadahum ilahi binasin wala imain. Tidak juga memberikan petunjuk dengan nas ataupun ima. Nas itu dalil-dalil tertulis. Kalau ima itu adalah dalil perbuatan. Nabi tidak pernah memberikan petunjuk secara nas, kata-kata beliau ataupun perbuatan beliau. Tidak pernah mengisyaratkan. Tidak ada hadis kauliyah atau hadis piliyah, termasuk hadis takririyah yang diamalkan sahabat, Nabi membiarkan. Itu pun tidak ada. Ini menurut penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Walam yunkol dari ahadin minas sahabat. Demikian juga para sahabat, tidak ada seorang pun yang menyatakan bisa menghadiahkan hal. Walaupun barangkali sekali lagi di kalangan orang-orang NU, termasuk di sejumlah pesantren juga biasa itu hadiah-hadiah itu. Diamalkan itu. Cuma sekali lagi saya belum tahu dari mana dalilnya itu. Yang meyakinkan itu. Jangan dalilnya pakai dalil tidak ilmiah. Coba saja silakan mati dahulu. Biar nanti dikirimi api Al-Fatihah sama tidak. Itu mah dalil bukan ilmiah itu. Kalau harus mati dahulu, maka kita tidak bisa balik lagi ke sini kan. Tapi uh, harus jelas dari mana asal usulnya. Karena disebutkan di sini dari sahabat saja tidak ada. Walau kan khairan la sabakuna ilaihi. Adapun kalau doa, nah silahkan bisa kita mendoakan orang yang sudah meninggal, termasuk khususnya kepada orang tua kita itu yang sudah meninggal, silahkan doakan karena itu pasti sampai dari anaknya itu, apalagi anak-anak yang soleh di sini, dijamin oleh Nabi. Demikian juga sodakoh, tapi sodakoh jariah juga. Sodakoh jariah, kalau ibu bapak kita biasa bersodakoh jariah tiap hari Jumat misalnya, mengeluarkan uang atau mengeluarkan makanan, nah, anaknya melanjutkannya, silahkan insya Allah itu juga akan nyampe. Begini menurut dalil di Ibnu Katsir. Amma doa was sodakotu pada kamu jma'un ala wusuliha. Adapun doa dan sodak maka itu disepakati oleh para ulama sampainya waman susu minasyari'i alaiha, dan jelas ada dasar nasnya, ada dalilnya dari syariat. Amal hadisu, tadi hadis riwayat Muslim bahwa seorang itu kalau sudah meninggal dunia putus amal-amalnya. In koto amaluhu. Jadi tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zakat, ya sudah selesai saja. Kecuali kalau dia itu punya seperti puasa, kan? Puasa, apakah dia itu akan biasanya diajarkan oleh Al-Quran kan bayar fidyah. Kalau itu utang, kalau utang memang harus dibayar. Tapi kalau baru sama sekali tidak perlu ibadah. Yang sudah mati mah udah selesai urusan. Jadi kalau sekarang kita tidak mau sholat, tidak mau ibadah, udah mati saja meninggal. Kita tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Kalau orang yang masih hidup itu wajib. Kalau tidak mau sholat, tidak mau puasa, sudah mati saja lah. Nah, kemudian dia rangkaian berikutnya. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya di sisi Tuhanmu lah kesudahan seluruh urusan. Artinya, ya seperti kita ketahui di dunia ini tidak selesai atau belum selesai semua urusan. Orang yang mati seharusnya dihukum, belum dihukum dan sebagainya.
kalau bersalah, baik melanggar hukum negara maupun hukum agama, nah, nanti akan diselesaikan urusannya di sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah yang membuat tertawa maupun menangis. Nah ini Pak, hakikatnya begitu. Bahwa kita bisa tertawa dan menangis itu sebetulnya digerakkan oleh Allah. Allah yang maha penggerak, bukan kekuasaan kita. Ini tertawa itu kan biasa rasanya, tidak perlu digerak-gerakan Allah. Kalau ada yang lucu saja kita tertawa misalnya. Kalau ada yang membuat sedih ya kita nangis. Tapi di sini Allah yang menyatakan adhaka. Itu kalau dalam kalimat bahasa Indonesia itu transitif. Kalimat transitif. Transitif itu artinya ada fa'il, ada subjek, ada objek. Artinya subjeknya adalah Allah, objeknya kita ini manusia. Adhaka, kalau sekedar tertawa itu kan bisa saja itu intransitif, lazim gitu kan. Tertawa dengan sendirinya. Tapi di sini Allah menyatakan adhaka, bukan dohika, bukan tertawa, tapi membuat tertawa. Artinya tertawa kita atau apapun yang kita lakukan itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Karena kalau sudah mati maka tidak bisa apa-apa kita juga. Ya nangkara maut gitu kan. Tapi kalau masih hidup kita masih bisa tertawa maupun menangis. Ini untuk menyatakan sesuai dengan firman Allah di ayat yang lain, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tetapi jangan terjebak dengan pemahaman Jabariyah atau kebalikannya Qadariyah. Kalau Jabariyah di situ hilang kemerdekaan kita. Jadi semuanya Allah yang menggerakkan. Betul, hakikatnya begitu. Tetapi dalam keseharian kita juga diberi kemampuan untuk memilih kan. Kemampuan memilih itulah itu yang akan dihukumi oleh Allah. Apa akan dapat dosa atau pahala? Kemampuan memilih itu yang ada di dalam diri kita. Sehingga berdasarkan itu ada dosa dan ada pahala. Artinya juga jangan terlalu qadariyah juga. Kalau qadariyah itu kita merdeka, suka-suka kita saja gitu kan. Ternyata tidak, kita di antara keduanya. Satu waktu Allah yang menentukan, tapi di waktu lain kita juga diberi kemerdekaan untuk memilih. Tapi secara hakiki hanya Allah. Ini yang agak sulit memahaminya barangkali ya. Gimana sebenarnya Allah? Itu diskusi panjang. Diskusi panjang soal kodok dan kodar. Karena susah nyambungnya. Maka karena itu di sini disebutkan tafakkaru bil khalqi wala tafakkaru bil khaliq. Pikirkanlah oleh kalian urusan makhluk, tapi jangan sekali-kali memikirkan khaliq Allah. Innahu la tuhitu bihi ar-rabb. Karena tidak bisa meliputi tentang hakikat Allah. Jadi Nabi SAW tafakkaru fi khalqillah. Silahkanlah pikirkan, riset, lakukan penelitian dalam urusan makhluk Allah. Tapi jangan sekali-kali melakukan riset urusan Allah. Tidak akan kesampaian. Dalam urusan makhluk saja tidak semuanya bisa diakalkan kan? Tidak semuanya rasional. Ada yang irasional. Tidak semuanya bisa dijangkau dengan pengetahuan kita. Apalagi urusan Allah di luar. Seperti dalam urusan makhluk tentang ruh saja itu. Ilmu ruh itu. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Profesor mana? Yang profesor juga sebetulnya biasa saja itu. Karena udah kelamaan saja dia itu sebagai ilmuwan menerbitkan publikasi, diakuilah. Padahal dia itu pada saat itu sudah lupa terhadap apa yang dipublikasikan. Cuma penghargaannya seperti itu. Tapi bukan paling pintar, belum tentu. Kan kadang-kadang kesannya pikun gitu kan. Karena sudah tua. Walaupun sekarang sudah banyak yang muda-muda sudah bisa profesor. Tetapi itu biasanya kita menggambarkan orang paling ngerti banyak, belum tentu itu sebetulnya. Orang yang paling ngerti itu yang baru melakukan publikasi, kemudian diakui publikasinya oleh dunia luar, itulah orang yang pintar sebetulnya. Publikasinya jangan tanggung-tanggung, yang internasional dan bereputasi. Itu tidak gampang gitu Pak, melakukan publikasi seperti itu. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang akan diakui. Padahal tidak sedikit profesor juga belum melakukan
publikasi di tempat yang terakreditasi hebat secara internasional. Nah, disebutkan begitu oleh Nabi, pikirkanlah urusan makhluk, jangan pernah memikirkan urusan Allah. Tidak akan kesampaian. Kemudian, ya di syaitanu, kata Nabi dalam hadis sahih disebutkan, akan datang syaitan ahadakum kepada salah seorang di antara kalian, fayaqulu, maka akan berkata seseorang itu, man khalaqa kadza, siapa yang telah menciptakan ini? Wa man khalaqa kadza, siapa yang telah menciptakan ini? Sampai-sampai dia mengatakan man khalaqa rabbaka, siapa yang telah menciptakan Tuhanmu? Itu keterlaluan. Itu ternyata gangguan godaan syaitan. Jadi dalam dunia ilmiah juga tidak luput setan itu datang mengganggu pikiran-pikiran para ilmuwan. Jadi apakah ilmuwan itu orang-orang lurus? Belum tentu. Banyak yang bengkok juga. Karena bisa jadi disertai dengan setan. Sampai-sampai mengatakan siapa yang telah menciptakan Tuhan? Kan pikiran itu ada sekarang. Banyak beredar gitu. Siapa yang telah menciptakan Allah? Nah, silahkan dipikirkan tapi tidak mungkin sampai logika kita. Boro-boro memikirkan bagaimana Allah tercipta, urusan makhluk saja tidak semuanya bisa kita pikirkan. Ya jangankan jauh-jauh ke urusan nyawa lah, urusan ruh. Urusan penyakit saja yang kita tidak bisa lihat seperti COVID itu kan katanya. Ada penyakit, kita flu, kita batuk, apa sih penyebabnya? Itu virus. Pernahkah kita lihat virus? Seumur-umur belum pernah. Tetapi ada efeknya, yaitu kita batuk. Itu karena virus. Kita influenza, kita flu, dan sebagainya. Diberikan obat atau beristirahat lama, bisa hilang. Nah, itu saja belum semuanya kita pahami dengan baik. Dokter-dokter juga belum tentu melihat, kan. Itu hanya katanya-katanya saja semuanya juga. Walaupun pernah dilakukan penelitian di laboratorium, kita yakin soal itu ada lah. Tapi tidak semua dokter juga pernah melakukan. Hanya katanya saja, kata literatur. Kalau mau dibongkar banyak itu rahasia-rahasia yang kita tidak tahu, tapi seolah-olah diketahui orang banyak, belum tentu juga. Sehingga kita menganggap orang yang hebat itu dokter itu tidak belum tentu juga. Karena Allah lah semuanya yang telah memberikan kepada kita. Kemudian juga di hadis yang lain sama, tidak boleh memikirkan Allah, tetapi silakan pikirkan makhluk. Nah, di sini Allah menyatakan wanahu amatawahya. Dialah Allah yang telah mematikan dan menghidupkan kalian. Saya kira banyak ayatnya yang menyatakan demikian. Kemudian di rangkaian terakhir saja kita percepat. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Inilah Nabi SAW sebagai pemberi peringatan dari pemberi peringatan generasi awal. Nadhir. Makanya pemegang wakaf itu disebut nadhir, itu kan. Itu artinya pemberi peringatan, harus nyemprit. Kalau ada pelanggaran itu ya nadhir lah, harus memberi peringatan. Karena artinya sama dengan nabi, tapi nabi itu memberi peringatan pada konsep kehidupan. Disebut nadhir. Pemberi peringatan artinya nadhir itu. Kemudian azibatil azibah, telah dekat kiamah. Laisa hal min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang tahu tentang ilmu kiamah itu, hanya Allah. Mereka bisa terkaget-kaget dengan ini perkataan dengan Al-Quran ini. Terheran-heran. Loh, sebelumnya mereka tidak tahu bahwa akan ada kehidupan pasca kematian. Bagaimana bisa hidup lagi setelah tulang-tulang kami hancur lebur? Itu kan dalam surat Yasin. Yuhyihalladzi ansha'aha awwal marrah. Jawablah oleh Muhammad bahwa yang akan menghidupkan kepada kalian yang sudah hancur tulang belulang itu, itulah Allah yang menghidupkan pada awal kali kalian bisa hidup di dunia. Gampang. Tidak ada bahannya aja awal bisa diciptakan, apalagi sudah ada bahan awal. Termasuk bahan yang akan dijadikan manusia hidup itu adalah tulang ekor itu loh. Tulang ekor itu tidak akan hancur itu. Walaupun dikubur sudah sekian ratus tahun tetap akan ada. Dari situlah manusia akan pecenghul dari sebagai itu bibit manusia. Termasuk kalau dibakar pun itu tidak akan hancur tulang ekor itu.
Kan banyak yang dibakar mayat-mayat orang-orang Cina itu ya. Tulang ekornya itu akan tetap ada karena itu dari situlah manusia akan muncul kembali itu, pasca kematiannya. Watadhakuna pun kalian menertawakan dan tidak menangis. Nah, biasa tidak percaya gitu kan. Itu adalah perilaku orang-orang yang kufur. Kemudian wa antum samidun kalian nanti akan menyesal. Nah, maka pas lillahi wa abudu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Ini adalah ayat sajadah. Jadi kalau baca ayat ini disunnahkan kita sujud tilawah. Baik pada saat kita membaca seperti ini atau sedang sholat, sedang baca Al-Quran, baik rame-rame atau sendiri. Tapi kita tadi tidak sujud ya. Ya udah kelewat lah, ini sunnah saja. Tapi bagusnya kita sujud. Wasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Nah, di sini Rasulullah membaca ayat ini di waktu di Makkah surat An-Najm. Fasajada wasajada mindahu, maka sujudlah Rasulullah dan sujud juga orang-orang yang ada di Rasulullah SAW. Ikut sujud. Jadi itu disunatkan sujud apabila kita membaca ayat ini. Saya kira mungkin begitu dulu, ini kelamaan nih. Sudah 1 jaman. Akhirnya sampai di sini bahasan untuk surat